5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar anak-anak yang hebat? Kak Citra berharap kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini. Kita masih belajar di tema 5 tentang cuaca nih. Subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Sore ini hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Nah, adik-adik, kita simak percakapan Siti dan teman-temannya yuk. Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Wah, melihat kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Yuk kita mulai belajar. Mari adik-adik kita belajar ya tentang pecahan. Nah, Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila tadi. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar. Seperti gambar berikut ini ya adik-adik ya. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar. Adik-adik tentunya dapat melihat, jika 1 bagian sama besar dibagi menjadi 2, maka masing-masing bagian ini nilainya adalah 1/2. 1 bagian dari 2 bagian yang ada. Sedangkan kue vanila itu dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Maka masing-masing kue ini nilainya adalah 1/3 bagian. Artinya 1 dari 3 bagian yang ada. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Nah, kita belajar memberikan tanda lebih besar atau tanda lebih kecil pada perbandingan berikut ini adik-adik. Perhatikan, tadi kue yang coklat dibagi menjadi 2. Itu menjadi pecahan setengah. Sedangkan kue yang vanila itu dibagi menjadi 3. Maka setiap bagiannya itu 1/3. Dari gambarnya saja kita bisa tahu adik-adik bahwa kue coklat ini lebih besar daripada kue vanila. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa setengah itu lebih besar daripada 1/3. Dari gambarnya saja sudah kelihatan ya adik-adik. Selanjutnya adik-adik, sekarang kita bandingkan dari 2/2 bagian dari kue coklat dibandingkan dengan 2/3 dari bagian kue vanila. Jadi kita ambil 2 bagian, 2/2. Jadi ada 2 roti dari 2 bagian yang ada. Dan ada 2 kue vanila dari 3 bagian yang ada. Kalau menurut adik-adik, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Otomatis yang lebih besar adalah yang kue coklat ini. Yang kue vanila ini lebih kecil.
Jadi kue coklat ini lebih besar dibandingkan daripada kue vanila. Kita bisa simpulkan 2/2 itu lebih besar daripada 2/3. Sekarang saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil lagi adik-adik. Lalu kita akan bandingkan lagi. Nah, Siti memotong kue coklatnya lagi adik-adik ya. Setiap potongan yang setengah bagian tadi dipotong lagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, sekarang kuenya menjadi 4 bagian sama besar. Kalau menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing kue ini nilainya adalah 1/4 ya. Tadi dari setengah dipotong lagi jadi 2. Jadi nilainya adalah 1/4. Sekarang kita bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/3 bagian kue vanila. Mana yang lebih besar adik-adik? Sekarang yang lebih besar adalah yang kue vanila karena kue coklatnya dipotong lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa kue coklat itu lebih kecil daripada kue vanila. 1/4 itu lebih kecil daripada 1/3 ya, karena dipotong lebih kecil lagi nih yang coklat. Berikutnya adik-adik, lalu bandingkan 2 bagian kue coklat dan 2/3 dari bagian kue vanila. Ini 2 bagian kue coklat dan ini juga 2 bagian dari kue vanila. Sudah pasti adik-adik dari gambarnya saja bisa kita lihat bahwa kue vanila itu lebih besar dan kue coklatnya lebih kecil walaupun bagiannya 2/4. Jadi 2/4 itu lebih kecil daripada 2/3. Lalu kita bandingkan sekarang kalau 3/4 dari bagian kue coklat dibandingkan dengan 3 bagian kue vanila. 3/3 bagian kue vanila. Mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Yang lebih besar tentunya yang ini adik-adik, yang kue vanila. Yang kue coklat lebih kecil kalau digabungkan. Jadi 3/4 itu kurang dari 3/3. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang Siti lagi memotong lagi dari bagian kue vanila tadi yang sepertiga, awalnya sepertiga 1/3 tadi dipotong menjadi 2 lagi ya. Nah, kalau dipotong menjadi 2 ini jadinya ada 6. Kalau ada 6 berarti masing-masing bagian ini nilainya 1/6. Nah, kita bandingkan lagi potongan kue berikut ini dengan tanda lebih besar dan lebih kecil ya. Lebih besar dan lebih kecilnya. Sekarang kita bandingkan 1/4 bagian kue coklat tadi bandingkan dengan 1/6 kue vanila. Lebih besar atau lebih kecil adik-adik? Ya, kuenya 1/4 lebih besar daripada kue 1/6. Jadi nilainya 1/4 itu lebih besar dari 1/6. Contoh berikutnya, lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. Pembilangnya sama-sama 2, tapi penyebutnya di sini 4, di sini 6. Kita lihat, dibandingkan kalau 2 kue coklat begini dibandingkan dengan 2 kue vanila yang seperti ini yang dibagi 6. Mana yang lebih besar? Otomatis yang lebih besar adalah yang kue coklat. Berarti 2/4 itu nilainya lebih dari 2/6 adik-adik. Lalu bandingkan sekarang 3/4 bagian dari kue coklat dengan 3/6 bagian dari kue vanila. Otomatis yang paling besar adalah kue coklatnya adik-adik. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa pecahan 3/4 itu lebih besar daripada 3/6. Dan terakhir nih adik-adik, bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6 bagian kue vanila. Nah, mana yang lebih besar?
ya otomatis yang kue coklat adik-adik. Berarti 4/4 itu nilainya lebih besar daripada 4/6. Nah sekarang adik-adik bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar dan manakah yang pecahan yang nilainya lebih kecil, dan apakah kesimpulannya? Yuk kita simpulkan bersama-sama. Jadi mari kita amati. Di sini ada potongan kue 1/2, 1/3, 1/4 dan 1/6 adik-adik. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang itu angka yang di atas ya adik-adik ya, yang sama yaitu 1 semua. Namun mereka memiliki penyebut yang berbeda. Di sini penyebutnya 2, 3, 4 dan 6. Jadi untuk pecahan dengan angka pembilang yang sama, kalau pembilangnya sama, makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil nilai pecahannya. Perhatikan di sini, penyebutnya itu yang paling besar adalah angka 6. Tapi dalam pecahan itu adik-adik perlu kalian ketahui bahwa kalau penyebutnya ini semakin besar, kalau pembilangnya sama, penyebutnya semakin besar, otomatis pecahan itu nilainya semakin kecil. Tapi kalau penyebutnya semakin kecil dan ternyata yang dibandingkan itu pembilangnya sama, maka yang ini pecahan yang penyebutnya paling kecil ini itu yang dianggap nilainya paling besar adik-adik. Jadi kesimpulannya, makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Semoga adik-adik paham apa yang Kak Citra jelaskan. Senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Nah adik-adik, kita lanjutkan. Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas per kelompok. Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu, Udin sekelompok dengan Beni dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Nah, Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum adik-adik. Misalnya hijau. Hijau adalah kata khusus dari warna. Warna itu kata umum, kata khususnya misalnya macam-macam warna. Ya hijau, kuning, merah, seperti itu. Nah, istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Adik-adik, di sini ada bacaan berjudul dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari itu terasa sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut dengan cuaca ekstrim adik-adik. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain yang pertama adalah flu adik-adik. Jadi jika kondisi tubuh kita lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Yang kedua, penyakit yang muncul pada cuaca ekstrim adalah mimisan adik-adik. Nah, jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Yang ketiga ada sesak nafas. Nah, ini disebabkan karena suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sakit sesak nafas ini.
Lalu bagaimana ya penyakit-penyakit itu bisa kita hindari? Caranya bagaimana? Nah, penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim tersebut. Yang pertama adalah menjaga kebugaran tubuh. Kalian harus berolahraga yang cukup agar dapat menjaga kebugaran tubuh kalian. Hindari kontak langsung dengan sinar matahari yang menyebabkan kalian panas dan bisa jadi kalian akan mimisan adik-adik. Kalian bisa menggunakan pakaian lengan panjang agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Lalu gunakan juga masker. Di sekitar kita itu banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya untuk pengendara motor juga harus menggunakan masker. Apalagi dengan situasi saat ini adik-adik, dengan adanya virus corona, kita juga harus menggunakan masker. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Itu tadi adik-adik tentang cuaca ekstrim. Nah, di sini istilah khusus apa pada artikel tentang dampak perubahan cuaca tadi? Nah, istilah-istilah khusus tentang perubahan cuaca tadi ada kata cuaca ekstrim. Lalu ada kata flu. Flu itu dari kata umumnya adalah penyakit ya adik-adik ya. Mimisan juga begitu. Lalu sesak napas itu juga dari penyakit. Berikutnya ada kata masker, ada kata suhu. Itu tadi istilah-istilah khusus tentang perubahan cuaca. Nah, ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut. Istilah itu adalah cuaca ekstrim. Apa sih cuaca ekstrim itu? Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal pada siang hari udara terasa panas, tapi pada malam harinya malah hujan sangat deras. Udara terasa sangat dingin. Jadi perubahan cuacanya itu sangat berbeda sekali dan cepat adik-adik. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah semakin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Adik-adik, mereka berjanji untuk bertemu kembali esok sore di balai desa. Siti, Lani, dan Dayu akan melanjutkan latihan menari. Mereka mengajak Beni, Udin, dan Edo untuk turut serta berlatih menari. Siapapun boleh ikut latihan menari. Masih ingatkah adik-adik dengan tari burung kutilang yang sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya? Kalian bisa mengikuti petunjuk berikut untuk berlatih lagu tarian burung kutilang. Nah, adik-adik kalian bisa gerakan ini nih pada bait pertama teks lagu burung kutilang. Nah, kan itu lagunya di pucuk pohon cempaka burung kutilang berbunyi, seperti itu kan, bersiul-siul sepanjang hari. Nah, gerakannya seperti ini nih adik-adik. Gerakan miring kepala ke kiri, tengah, dan ke kanan secara bergantian seperti ini. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu dari di pucuk pohon cempaka sampai dengan tak jemu-jemu. Gerakan berikutnya itu untuk baris bait kedua teks lagu burung kutilang ya. Mengangguk-angguk sambil berseru trilili. Itu kalian gerakannya adalah menganggukkan kepala seperti ini ya. Mengangguk-angguk ya, sambil menganggukkan kepala kita. Gerakan berikutnya adalah gerakan untuk bait ketiga pada teks lagunya. Sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka. Nah, itu adik-adik gerakannya adalah kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan ke kanan secara bergantian seperti ini. Kalian ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagunya. Dan gerakan yang terakhir, tandanya suka
ketika dia berseru. Nah, itu kalian mengulangi gerakan mengangguk-angguk tadi deh adik ya. Jadi kepalanya gerakannya mengangguk-angguk seperti yang kalian lakukan di nomor 2 tadi. Itu tadi gerakan untuk tari burung kutilang. Kalian bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.